airport. Aku lagi mau berangkat ke Melbourne. Akhirnya setelah nungguin dan ngerencanain ini selama hampir 2 tahun, akhirnya hari ini aku berangkat juga ke Melbourne. Jadi sebenarnya ya rencana ini tuh aku udah planning dari tahun 2020, tapi karena COVID dan border ditutup terus, akhirnya baru bisa kesampaian hari ini. Aku excited banget. Jadi aku sekarang lagi transit dulu di Singapura. Ini dia suasana airport Singapura sekarang lagi pandemi. Akhirnya sampai juga di Melbourne International Airport. Sekarang aku mau ambil bagasi, terus habis itu mau cek antigen. Jadi di sini kalau misalnya kalian yang udah vaksin itu nggak harus karantina lagi, yang penting tes antigen. Terus habis itu, jadi kalau misalnya kalian udah vaksin tuh kalian nggak perlu karantina segala, tinggal tes antigen aja. Yang penting kalau misalnya hasilnya negatif udah boleh keluar. Cuma kalau sampai kalian ketahuan nggak tes antigen terus kayak keluar sebelum dapat hasil antigen negatif, kalian bisa didenda $11.000 tuh 110 jutaan. Hari ini aku tuh pertama kalinya berangkat sendirian pindah ke luar negeri, naik pesawat sendirian yang jauh. Sebelumnya paling cuma kayak ke Singapura atau ke Bali. Terus aku bawa bagasi 30 kilo, satu cabin sama satu backpack. Ini aku masih belum tahu gimana nanti ngambil bagasinya. Sekarang aku udah di airport transfer aku. Sekarang aku lagi mau ke Ibis Styles. Nah, jadi aku rencana bakal stay sementara di Hotel Ibis sampai aku dapat apartemen aku. Karena aku kan mendadak dapat visanya, terus habis itu tahu pasti bisa pergi. Jadi aku belum sempet kayak dapat apartemen. Jadi ya aku bakal stay sebentar di sana. Terus minggu depan aku baru dapat jadwal buat ngecek apartemen aku. Oke, I'll update you guys. Aku udah sampai di hotel aku yang aku bakal stay sementara sampai aku bisa pindah ke apartemen. Jadi ini kamar hotel aku. Begitu masuk, ini ada minibar sama kulkas, terus lemari, terus kamar mandinya. Udah gini doang, 800.000. Ini barang-barang koper aku juga masih aku taruh di sini. Barang-barang nggak aku keluarin banyak-banyak soalnya nggak lama lagi kan mau pindah rencananya. Jadi di sini aja. Ini tuh pas aku pindahan aku beli ginian nih. Ini namanya compression bag. Ini tuh guna banget kalau kalian ada yang mau pindahan atau nggak, misalnya nanti mau travel bawa baju banyak gitu. Jadi tuh baju kalian dimasukin ke sini, terus nanti tuh divakum gitu loh, kayak makanan-makanan frozen yang mau dikirim keluar kota. Jadi kayak anginnya tuh hilang semua gitu deh, kesedot. Terus jadi tuh ngepres banget. Tadinya tuh baju-baju aku tuh kayak nggak muat, terus habis divakum di plastik ini tuh jadi muat. Udah, ini semua baju-baju aku. Nah sekarang aku mau tes antigen dulu. Jadi aku habis beli rapid test kit. Di sini tuh kalau rapid test kita kayak tes diri sendiri gitu. Jadi let's see, aku belum pernah pakai ini sendiri. Deg-degan banget mau nyolok hidung sendiri. Oke. Tiba-tiba tadi anginnya kenceng banget, terus jadi dingin gitu di jalanan. Jadi kayak aku bakal balik aja deh ke hotel hari ini karena aku udah mulai kedinginan. Jadi sekarang udah jam 8 malam di Melbourne. Aku udah di kasur. Kalau di Jakarta kayaknya jam segini aku belum di kasur sih. Cuma hari ini aku kayak udah mudahan aja mau istirahat. Soalnya kayak udah seharian juga kan di airport, pulang ke hotel tuh udah ngider-ngider juga.
takutnya juga nanti badannya jadi drop. Jadi ya udah istirahat dulu buat hari ini, besok baru lanjut lagi. Besok rencananya aku mau ke bank buka rekening, terus mau dinner sama temen SMA aku yang udah pindah ke sini, mau diajak keliling-keliling Melbourne. Terus sisanya mungkin aku ya bakal jalan-jalan aja sih, lihat aja feelingnya besok mau kemana. Aku masih nggak nyangka sih hari ini aku udah pindah ke sini, tinggal sendiri, ngejar mimpi aku yang sempat ketunda gara-gara pandemi. Terus ini juga salah satu kayak mimpi aku yang sempat aku lupain gitu loh. Jadi sebenarnya dulu tuh aku sempat pengen kayak kuliah ke sini, cuma ya ketunda karena dulu tuh aku milih bisnis dulu. Tapi nggak nyangka malah kesampaiannya tuh pas aku udah mau nikah. Jadinya kayak sedih gitu loh, harus LDR. Apalagi dulu tuh aku udah pernah LDR. Terus aku tuh anaknya sebenarnya nggak sanggup sama LDR. Jadi kayak kesini tuh berat juga. Cuma kayak justru karena dulu udah pernah ngerasain beratnya LDR, terus kayak nggak kuat gitu. Kayak aku malah jadi belajar gitu loh, kayak gimana ya, kadang tuh kita tuh sama pasangan kita mungkin punya mimpi yang dimana tuh ketika kita tuh ngejar mimpi itu tuh kita harus pisah dulu tinggalnya sementara sama pasangan kita. Jangan sampai tuh kayak kebucinan kita tuh kayak menghalangi kita tuh ngejar mimpi kita gitu. Karena sebenarnya ya mungkin ya pisah berat sih, cuma ya kita harus ingat kayak kita tuh pisah sementara buat mempersiapkan masa depan yang lebih baik buat kita sama pasangan kita. Jadi kayak ya udah itu sih yang kayak menguatkan gitu. Terus kayak pisah sama teman-teman sama keluarga juga sedih gitu. Padahal pas farewell gitu aku kayak ya masih senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja, nggak nyangka gitu kayak bakal sesedih ini gitu. Pas di depan imigrasi aja tuh aku masih kayak ya masih foto-foto, senyum-senyum gitulah gitu. Terus gak nyangkanya tuh pas udah kayak dadah, udah di pintu mau masuk, dimana udah gak ngelihat mereka lagi tuh aku langsung kayak nangis gitu. Pas ngasih paspor ke petugasnya aja tuh aku sambil nangis, kayak malu banget. Terus di pesawat juga aku kayak nangis berhenti. Kayaknya pas pindahan hari pertama tuh aku ternyata dapat juga hari pertama. Jadi kayaknya itu juga bikin tambah baper sih. Jadi kayak sedih tapi seneng juga, kayak bingung banget feelingnya gimana. Jadi gitu sih cerita aku hari ini. Thank you so much udah nontonin vlog aku, apalagi ini vlog pertama aku. Terus sorry juga kalau misalnya vlognya tuh masih seadanya banget, jadi itu aku masih ngerekamnya pakai handphone. Terus aku sebenarnya tuh beli gimbal segala karena rencana mau sering-sering nge-vlog di sini. Tapi aku kayak masih baru pertama kali punya ginian, terus kayak masih bingung gitu cara pakainya, cara kontrolnya. Jadi kayak masih ya seadanya banget, masih kurang-kurang lah gitu gambar-gambarnya. Jadi semoga nanti kedepannya vlognya bisa lebih bagus juga. Semoga kalian bisa nontonin vlog aku lagi. Aku juga rencana mau ngajak kalian virtual travel di Melbourne lewat vlog aku. Siapa tahu ada yang pengen jalan-jalan kesini belum kesampean, atau enggak ada yang pengen jalan-jalan kesini lagi udah kangen tapi nungguin border belum buka-buka. Jadi bisa sementara virtual traveling dulu sama aku. Oke, gitu aja cerita aku